Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan masih bersemangat untuk berdiskusi. Tema diskusi berikutnya adalah tentang disparitas putusan tindak pidana korupsi. Disparitas di sini kita maknai sebagai pembedaan penerapan hukum atau pembedaan perlakuan atas suatu kasus yang sama dengan situasi yang kurang lebih sama, tapi ada perlakuan yang berbeda. Nah, ini jadi menarik perbedaan penerapan putusan ini terhadap berbagai kasus tindak pidana korupsi. Di satu sisi ada kebutuhan untuk kepastian hukum, di sisi lain kita kenal adanya prinsip proporsionalitas, jadi harus seimbang, harus sesuai. Hakim bisa memutuskan sesuai dengan kadar kejahatan yang dilakukan, dan juga ada diskresi hakim di situ untuk mengambil putusan. Jadi ada semacam tarik menarik antara dua hal itu dalam diskusi kita soal disparitas putusan. Telah hadir di ruangan pembicara kita yang pertama, Mas Tama S. Langkun, peneliti dari Indonesian Corruption Watch atau ICW. Kami persilakan untuk maju ke depan sambil kita beri aplaus. Pembicara kedua adalah Mas Arsil dari Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan. Kita beri aplaus sekali lagi untuk Mas Arsil. Selamat sore rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada hari ini sangat kebetulan saya diberikan kesempatan untuk sedikit menjelaskan tentang studi yang dilakukan oleh ICW. Jadi sebetulnya ICW melakukan beberapa studi terkait dengan UNCIC. Jadi soal penerapan UNCIC di Indonesia. Beberapa tema yang kita ambil adalah soal pemidanaan terhadap perkara tindak pidana korupsi, kemudian soal gratifikasi, kemudian juga soal kerugian negara, kemudian juga soal legit enrichment, karena kita anggap hal ini itu belum banyak mendapat perhatian dalam undang-undang tindak pidana korupsi yang diatur di negeri ini. Nah, yang pertama saya akan mulai saja soal studi yang sudah dilakukan, tapi untuk bukunya sendiri masih editing, jadi saya belum bisa memberikan kepada rekan-rekan sekalian tentang yang kita kerjakan. Tapi saya bisa memberikan apa yang sudah kita kerjakan selama kurang lebih 7 bulan terakhir. Nah, pada chapter ini saya mendapatkan tugas dari ICW untuk menuliskan soal disparitas putusan pemidanaan perkara tindak pidana korupsi. Nah, yang pertama adalah soal penyusunnya dulu. Sebetulnya ini ada beberapa lembaga yang ikut andil dalam menyusun policy paper ini. Yang pertama ada ICW sendiri, kemudian ada YLBHI, dan juga dibantu oleh teman-teman dari LBH Makassar dan dukungan dari teman-teman MSI. Untuk penyusunnya sendiri sebetulnya ada saya, ada Bahren, ada Mona, ada Tiwahyu, ada Asram, dan ada konsultan yang kemudian juga kebetulan duduk ada di hadir di tengah-tengah kita, yaitu Mas Arsil. Jadi sebetulnya apa yang akan disampaikan kurang lebih sudah pernah kita bicarakan sebelum studi ini dimulai. Nah, soal kontennya sendiri sebetulnya kita kerjakan selama 7 bulan dari Juli 2012, bukan 2012, maksudnya 2014, jadi 2013 sampai dengan Februari 2014. Nah, sekarang masih dalam terus perbaikan-perbaikan karena namanya penulisan studi tidak bisa kemudian kita langsung publish sebelum mendapatkan respon dari teman-teman. Harapan saya pada hari ini apa yang kita tulis juga mendapatkan perhatian dari teman-teman sehingga bisa memperkaya apa yang sudah kita lakukan. Latar belakang kenapa kita milih ini, karena yang pertama itu tentu hasil review dari UNCIC terhadap penerapan undang-undang tindak pidana korupsi di Indonesia. Ada banyak sekali yang kemudian menjadi catatan, tetapi ICW hanya mengambil beberapa pointers yang diantaranya adalah soal mempertimbangkan ancaman pidana terhadap penyuapan,
penggelapan. Dan dalam putusan ini kita juga menambahkan soal kerugian negara. Jadi ada beberapa hal yang kemudian kita lihat dianggap inkonsisten dalam pengaturannya di Indonesia. Nah, ini buat kita jadi catatan. Contoh sederhana, pasal 5, 11, 12 itu kan sampai sekarang menjadi catatan gitu ya. Kenapa bisa pidananya yang kemudian beda satu dengan yang lain dengan pertimbangan-pertimbangan yang itu memang perlu ada kajian lebih dalam. Kemudian yang kedua soal perbedaan hukuman antara putusan pengadilan yang satu dengan yang lain terhadap perkara-perkara yang dianggap sejenis. Jadi kita tetap menilai bahwa tidak pernah ada perkara yang betul-betul persis sama. Si A menjadi terdakwa, si B menjadi terdakwa, dua-duanya persis sama dalam perkara yang sama misalnya, itu kita belum bisa temukan. Tapi yang pasti dengan kriteria-kriteria yang kita buat, kita mencari perkara-perkara yang dalam pandangan saya itu layak untuk diperbandingkan. Jadi memang tidak ada perkara yang betul-betul sama. Tetapi bicara soal penjatuhan pidana tentu akan bicara dimensi yang lebih dalam. Nah, kemudian yang ketiga soal efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Ini sebetulnya bagian dari keluhan dari teman-teman, karena ketika kita melaporkan perkara korupsi dengan teman-teman di daerah, kemudian yang A divonis, yang B divonis, tapi antara satu dengan yang lain hukumannya misalkan dianggap sangat berbeda sekali terhadap perkara-perkara yang sebetulnya perannya tidak jauh berbeda. Nah, ini sebetulnya untuk menampung juga masukan dari masyarakat. Jadi boleh dikatakan apa yang kemudian mau kita sampaikan adalah hasil review dari UNCIC dan juga keresahan dari teman-teman yang juga memantau perkara-perkara tindak pidana korupsi. Nah, tentu ini masih perlu banyak masukan dari teman-teman sekalian. Nah, berikutnya soal pembatasan masalah studi, ya hanya 3 aspek. Soal bagaimana disparitas putusan pengadilan perkara tindak pidana korupsi di Indonesia, itu juga menjadi poin yang pertama. Nah, kemudian soal tujuannya menjadikan gambaran terjadinya disparitas putusan pemidanaan, kemudian analisis apa yang menjadi penyebab, kemudian memberikan rekomendasi. Sebetulnya ini dibuat sangat sederhana sekali. Apa rekomendasi yang bisa kita berikan terkait dengan adanya atau pelaksanaan pemidanaan terhadap perkara korupsi di Indonesia. Kemudian soal fokus studi ada 3 hal. Yang kita studi adalah amar putusan yang menyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Jadi ini putusan-putusan yang kemudian dikumpulkan. Tentu ini juga banyak terbantu dari teman-teman yang sudah saya sebut di awal. Ada Mas Arsil di antaranya, dan juga teman-teman yang ada di LBH dan LBH Jakarta. Yang kemudian yang kedua adalah soal amar putusan kasasi yang menyatakan menolak permohonan kasasi, tapi putusan tersebut dianggap memperkuat putusan banding. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah putusan kasasi yang menyatakan menolak permohonan kasasi sementara putusan banding dianggap bersalah. Jadi kita batasi pada 3 poin itu. Kemudian soal temuan yang kita bisa dapatkan dalam studi, yang pertama soal klasifikasi amar putusannya, kemudian juga pasal-pasal yang sering digunakan atau akrab digunakan oleh jaksa penuntut umum, kemudian juga tentang hukuman yang diberikan hakim kepada pidana korupsi, kemudian soal pidana pokok, dan kemudian bicara soal pidana tambahan pembayaran uang pengganti. Data putusan berdasarkan jenis amar putusan. Jadi kita catat, dan terakhir hanya mampu merekam sekitar 735 putusan tindak pidana korupsi. Nah, tentu ini belum bisa menggambarkan seluruh putusan Indonesia, tetapi paling tidak ini adalah upaya yang kemudian kita lakukan untuk melihat lebih dalam apa sebetulnya putusan-putusan yang ada di dalam atau yang diberikan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Nah, kemudian beberapa yang terbukti sekitar 593, kemudian lepas ada 31, kemudian juga penjara ada 591 orang, dan lain sebagainya. Nah, ini bahan-bahan ini nanti bisa sama-sama dipelajari atau dibaca. Kemudian soal pasal-pasal yang paling sering digunakan oleh aparat penegak hukum. Jadi kalau kita mencatat pasal yang bisa kita anggap pasal-pasal primadona adalah pasal 3 dan pasal 2. Jadi kalau kita mencatat dari 735 keputusan, ini pasal-pasal yang sering digunakan oleh jaksa penuntut umum. Jadi pasal 2, pasal 3 masih menjadi pasal yang paling prioritas.
Sedangkan pasal-pasal lain juga ada beberapa yang kita belum menemukan itu digunakan. Misalnya soal konflik kepentingan dalam pengadaan, kemudian juga soal perbuatan curang. Itu belum pernah kita temukan itu digunakan oleh jaksa penuntut umum. Tapi kalau teman-teman ada yang pernah menemukan, juga saya sangat terbuka untuk kemudian memasukkan dalam catatan kita. Nah, pasal-pasal lain juga ternyata yang sering digunakan pasal 9 ya, juga lumayan, ada 10, yang lainnya ada pasal 11, pasal soal suap dan lain sebagainya. Nah, ini pasal-pasal yang kemudian berhasil terekam lewat putusan yang sudah didapatkan. Nah, mungkin pasal 10 tidak begitu, di pasal 9 memang tidak begitu familiar ya, karena bicara soal laporan keuangan, pemalsuan laporan keuangan yang dianggap korupsi, ini juga jarang digunakan. Padahal mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Ini soal pasal-pasal yang paling sering digunakan oleh jaksa penuntut umum. Jadi tentu soal bagaimana mengkajinya sangat terbuka, masukan dari teman-teman yang ada di sini. Kemudian berikutnya soal rata-rata ya. Jadi memang ini kita kumpulkan bukan dari putusan-putusan berat. Tentu putusan ini menggambarkan tidak hanya bicara soal dimensi itu, tapi juga bagaimana putusan-putusan yang ada di Indonesia secara keseluruhan. Jadi kita coba catat dari putusan pengadilan yang ada tidak hanya ada di Jakarta, atau tidak hanya bicara soal putusan Mahkamah Agung, tapi juga putusan lain yang kemudian kita coba rekam. Hasilnya dalam beberapa tahun terakhir rata-rata hukuman itu hitungan bulan ya. Orang dituntut itu sekitar 3 tahun lebih ya. Dan kemudian rata-rata itu orang dituntut 2 tahun. Dan kalau kita lihat, nanti mungkin Mas Arsi bisa menambahkan soal data ini. Hukuman tertinggi vonis akhirnya itu sekitar 18 dalam hitungan tahun, dalam hitungan bulan sekitar 200-an bulan. Hukuman terendahnya ada yang tidak sampai setahun, itu masih ditemukan juga kalau kita bicara rata-rata hukuman terendah. Nah, jadi memang ini menggambarkan bahwa pemberian hukuman terhadap perkara tindak pidana korupsi masih belum jauh lebih berat ketimbang pelaku-pelaku tindak pidana yang lain. Kalau memang undang-undang tindak pidana korupsi dianggap kejahatan yang extraordinary, kan harusnya hukuman atau penjatuhan pidana bagi pelaku korupsi bisa lebih berat daripada pelaku-pelaku yang lainnya. Itu yang kita lihat dalam rata-rata tuntutan dan rata-rata vonis perkara tindak pidana korupsi. Nah, kemudian ini dalam kasus travel check sangat kecil sekali, tidak bisa terlihat. Tapi intinya ini adalah coba kita bandingkan dalam perkara atau putusan perkara tindak pidana korupsi antara Ndin Ahmad Jaludin Sofihara, ini kebetulan terhadap KPK, dan kemudian juga Hamka Yamdu dalam perkara travel check. Ini memang kita lihat dari pasal yang digunakan ya ancaman pidana ini memiliki kecenderungan yang sama, walaupun memang tidak persis sama terkait apa yang dilakukan, tetapi paling tidak kedua putusan ini layak untuk diperbandingkan. Ada untuk Ndin Sofihara misalnya itu vonisnya 1 tahun 3 bulan, tapi untuk Hamka Yamdu itu 2 tahun 6 bulan ya, walaupun memang kalau kita lihat ancamannya sama pasalnya, kemudian juga pasalnya pasal 5 dan pasal 11, kemudian juga pertimbangan hakim, termasuk alasan-alasan yang memberatkan, alasan-alasan yang meringankan, ini sebetulnya punya kecenderungan yang tidak jauh berbeda. Tetapi kelihatan dalam perkara yang bisa kita perbandingkan ada perbedaan yang kemudian terjadi. Dan kalau kita melihat tuntutan dari jaksa penuntut umum, itu pun juga sama sebetulnya. Ancaman pidana yang dijatuhkan kepada dua pihak ini sebetulnya sama. Jadi kalau kita lihat dari konstruksi yang dibangun oleh jaksa, kemudian fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebetulnya relatif mirip, gitu ya. Jadi jaksa, dalam putusan ini mungkin kita bisa melihat atau mengevaluasi atau mungkin memperdalam putusannya. Jadi mungkin bebannya ada pada hakim, karena saya melihat jaksa sudah menerapkan standar. Ya, walaupun saya juga tidak pernah tahu apakah KPK punya standar dalam merencanakan atau memberikan atau membacakan proses penuntutan di persidangan.
Karena kemarin saya tanya dengan jaksa, ya, salah satu jaksa di KPK, mereka hanya merefer pada putusan-putusan yang lain yang sudah pernah diputuskan, yang ditangani oleh KPK. Nah, itu yang kemudian jadi catatan. Nah, mungkin yang nanti lebih dalam soal kebijakan yang ada di internal saya bisa kaji dalam putusan ini lebih jauh. Kemudian yang lain adalah soal kasus Syuhada Tasman dan Burhanuddin Husin dalam kasus dalam kasus kejahatan kehutanan di Riau. Dalam catatan saya, ini merupakan kasus terbesar yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi jika ukurannya adalah kerugian negara. Kenapa? Karena putusan ini sampai di level Mahkamah Agung itu diputuskan kerugian negara 1,2 triliun. Jadi kerugian negara yang dianggap terbukti, dan itu diyakini juga oleh hakim atau Mahkamah Agung. Jadi menurut saya ini terbesar. Memang tidak seksi senturi atau tidak seksi simulator atau hambalang. Memang tidak seksi itu kasusnya. Tetapi kalau bicara dimensi kerugian negara, ini merupakan putusan yang paling berat yang pernah diputuskan oleh kerugian terbesar maksud saya yang pernah dijatuhkan oleh hakim terkait perkara-perkara yang diajukan persidangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang pertama sebetulnya sebelum dia ada Tengku Asmun Jafar. Dalam putusan Tengku Asmun Jafar lah kemudian terlihat bahwa ada kerugian 1,2 triliun yang itu disebabkan oleh banyak pihak. Yang diantaranya turun terlibat sampai di kepala dinas. Kalau dalam perspektif saya, Syuhada Tasman dan Burhanuddin Husin itu memang sama-sama menjabat sebagai kepala dinas, hanya beda periode. Jadi kalau kita lihat soal kewenangannya sama, kapasitas sama sebagai kepala dinas. Ya walaupun memang pasal yang diterapkan juga agak berbeda. Tetapi tentu saya sebutkan di awal bahwa tidak ada perkara yang persis atau betul-betul sama. Tetapi paling tidak pandangan saya, ini perkara yang layak untuk diperbandingkan. Kenapa? Ya karena catatan terhadap perkara ini tidak hanya dari kita yang kemudian mengikuti proses, tapi juga dari masyarakat. Masyarakat misalkan ini kan perannya sama antara Syuhada dengan Burhanuddin Husin sama. Walaupun terakhir Burhanuddin Husin setelah dia kepala dinas kemudian dia menjadi kepala daerah, jadi Bupati Kampar. Tetapi kasus ini itu terjadi pada saat dia menjadi kepala dinas. Nah ini yang kemudian kita perbandingkan. Ternyata yang satu kena 2 tahun 6 bulan, yang satu kena 5 tahun dalam posisi yang memang dalam kapasitas sama-sama sebagai kepala dinas. Ya walaupun nanti tentu akan debat-debat dan akan banyak pihak yang kemudian mencoba melihat perkara ini lebih jauh. Nah ini catatannya misalnya, yang kemudian sama posisinya dalam kapasitas sebagai kepala dinas. Yang satu tadi terbalik tukar. Yang 5 tahun adalah Syuhada Tasman, bukan Burhanuddin Husin. Jadi salah di presentasinya, tapi di dalam catatannya tidak berbeda. Nah ini yang kemudian terlihat antara Burhanuddin Husin, kemudian juga Syuhada Tasman. Ini kok vonisnya sampai setengahnya bedanya. Ya walaupun tentu kalau bicara soal faktor-faktor lain, ini akan menjadi hal yang perlu diperdalam kepada pihak hakim dan juga kepada penuntut umum. Jadi tentu satu sisi juga perlu ada masukan kepada KPK sebagai penuntut umum. Begitu juga dengan sektor peradilan kepada hakim. Jadi apa yang kita catat setelah merunut dari aturannya, kemudian juga dari prosesnya dan fakta-faktanya terlihat bahwa memang yang namanya disparitas itu betul-betul ada. Ini untuk yang pidana pokok. Kemudian yang kedua adalah soal uang pengganti. Nah, uang pengganti ini juga menjadi catatan sampai sekarang. Nanti mungkin Mas Arsil bisa menambahkan. Terhadap perkara yang kita lihat, ini ada perkara yang diputuskan dia merugikan keuangan negara 2,8 juta. Dia dikenakan pidana penjara dan uang pengganti itu 12 bulan. Yang satunya lagi, kerugian negara 378 miliar lebih. Dia dikenakan pidana penjara dari uang pengganti 12 bulan juga. Nah ini tentu akan melukai rasa keadilan kalau ukurannya adalah nominal. Kenapa yang satu 2,8 juta ketika itu nggak dibayar, pidana penggantinya kena sampai 12 bulan. Yang satunya lagi, ketika dia
merugikan keuangan negara ratusan miliar. Kalau dia tidak melaksanakan juga kena pidana penjara untuk uang penggantinya, kena 12 bulan juga. Lantas kalau kita bicara perspektif pandangan masyarakat maupun siapapun yang mendengar soal putusan perkara ini tentu akan sangat melihat ini kok tidak sama dan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kalau catatan ini Yohanes Sawalunto, yang satunya lagi putusan di pengadilan Papa. Jadi ini menurut saya jadi catatan dalam uang pengganti, ya. Nah ini makanya kemudian perlu kita lihat lebih dalam bagaimana kemudian aturan dari pidana pokoknya, kemudian juga bagaimana soal uang penggantinya. Nah ini yang menurut saya dan teman-teman ini perlu untuk dikaji lebih dalam. Berikutnya adalah soal penyebabnya. Yang pertama soal sistem hukum, yang tentu juga ini banyak mendapatkan catatan. Beberapa orang yang kemudian tempat saya bertanya, seperti Prof. Marwan Mas misalnya, dia masih menganggap ada perbedaan sistem hukum, ya walaupun memang setiap pihak menyadari bahwa hari ini juga tidak begitu jelas apakah kemudian dia kontinental atau kemudian dia masuk kepada Anglo-Saxon, ya, karena memang kecenderungannya bergerak ke tengah kalau kata pandangan beberapa orang yang saya tanya pendapatnya. Tetapi dia tetap mengatakan bahwa dalam di Indonesia masih tetap mengacu betul-betul utuh kepada undang-undang, walaupun masih juga tidak ditutup kemungkinan untuk juga mengacu pada jurisprudensi, tapi tetap hakim di Indonesia sangat mengacu pada undang-undang. Sehingga jembatan undang-undang ketika dia mengatur sanksi yang agak jauh, misalnya minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun, maka ada rentang waktu dari 4 sampai 20 tahun yang itu sangat terbuka dan kemudian variatif antara hukum yang satu dengan yang lain. Nah ini tentu akan menjadi rekomendasi ke depan bagaimana kita menyikapi undang-undang tindak pidana korupsinya. Kemudian yang kedua adalah soal faktor hakim. Tentu ini sangat tergantung hakimnya lagi-lagi. Apakah kemudian pertimbangannya sudah sesuai atau belum, dan ini sangat bebas diberikan kepada hakim. Ya. Kemudian faktor undang-undang yang tadi sudah saya singgung di awal, misalnya untuk kasus yang berhubungan dengan kerugian negara, pasal 2 dengan pasal 3 misalnya, kalau saya mengutip catatan dari konsultan, ya, dari Mas Arsil, misalkan dalam putusan pasal 2 dan pasal 3 itu dikatakan mana yang genus, mana yang spesies. Ini juga jadi permasalahan. Misalnya dalam undang-undang di dalam pasal 2 itu pasal 2 ayat 1 itu minimal 4 tahun, maksimal 20 tahun. Pasal 3 minimal setahun, maksimal 20 tahun. Padahal kalau kita lihat pasal 3 harusnya dia lebih spesifik. Karena apa? Karena bicara soal penyelenggara negara. Di pasal 2 dia hanya menyebutkan bahwa pidana ini bisa kepada siapa saja. Jadi siapa saja bisa dihukum. Jadi kenapa kok orang yang siapa saja lebih berat ketimbang dari penyelenggara negara? Harusnya semakin dia spesifik, hukumannya semakin berat. Ini yang kemudian disebut dengan genus spesies. Walaupun genus spesies itu juga ada juga yang kemudian ketika dia semakin spesies, semakin meringankan, ada juga. Tapi kalau kita baca pasal 2 dan pasal 3, harusnya kecenderungannya semakin berat. Karena variabel yang dihitung adalah ketika dia sebagai penyelenggara negara. Tentu tidak akan sama hukumannya dengan orang biasa yang kemudian katakanlah dia tidak tahu, katakanlah dia tahu tapi intensitasnya atau sepengetahuannya tidak sedalam penyelenggara negara. Nah harusnya ini yang kemudian jadi catatan untuk pasal 2 dan pasal 3. Yang penggelapan juga kita lihat soal degradasinya juga banyak, sangat variatif sekali. Begitu juga dengan penyuapan dan gratifikasi misalnya. Banyak sekali yang memperdebatkan soal pasal 5 dan pasal 11 misalnya. Terakhir kasus Angelina Sondakh misalnya, di mana misalkan catatan-catatannya dalam putusan tersebut. Nah ini yang kemudian jadi fokus kita juga. Jadi memang sistem pemidanaan yang diatur dalam undang-undang tindak pidana korupsi masih perlu banyak penyesuaian. Kalau kita mengacu pada KUHP misalnya, di KUHP tentu lebih sistematik dalam membuat sistem stelsel misalnya. Bagaimana kasus pencurian, contoh sederhananya di 362 misalnya, kasus pencurian biasa hukumannya jauh lebih ringan ketimbang pasal yang pencurian dengan pemberatan.
pencurian dengan malam hari, pencurian yang dilakukan oleh secara berkelompok, pencurian yang dilakukan dengan merusak misalnya. Tentu itu konstruksinya semakin dia spesifik, semakin dia mengatur, maka semakin berat hukumannya untuk yang memberatkan pemidanaannya. Jadi kalau kita lihat konstruksi pasal 2 dan 3 harusnya semakin berat. Nah, jadi kita menilai bahwa apa yang direkomendasikan oleh review UNCIC harusnya juga bisa menjadi catatan terkait dengan pengaturan pidana. Kemudian yang berikutnya adalah soal tidak ada panduan bersama bagi penegak hukum. Ini yang kemudian saya sudah singgung di awal soal bagaimana pedoman penuntutan oleh teman-teman di kejaksaan. Dan tentu ini juga banyak mendapat masukan dari teman-teman di kejaksaan. Dan ternyata catatan kita, teman-teman di kejaksaan sudah punya panduan terkait dengan penuntutan perkara tindak pidana korupsi, tapi hanya terbatas pada pasal 2 dan pasal 3. Nah, ini yang kemudian harus jadi perhatian bagi kita bersama. Jadi pertama soal undang-undangnya, yang kedua juga bagaimana mengatur soal uang penggantinya, kemudian juga bagaimana soal panduannya. Jadi rekomendasi yang bisa kita berikan adalah yang pertama soal pengaturan sanksi atau pengaturan ulang, maksud saya dalam pemidanaan dengan merevisi undang-undang tindak pidana korupsi. Itu rekomendasi yang pertama. Jadi penyesuaiannya harapan kita itu bisa diatur lebih sistematis. Kemudian faktor-faktor yang memberatkan itu bisa diatur sehingga offense terhadap perkara tindak pidana korupsi itu bisa lebih proporsional, sehingga jurang pemisah yang menyebabkan disparitas itu bisa direduksi. Ya, walaupun memang ya lagi-lagi saya katakan di awal tidak ada perkara yang betul-betul sama, dan kemudian juga tidak ada perkara yang harus dihukum sama persis. Tapi tentu ketika ini diatur maka jurang itu bisa diminimalisir. Kalau kemarin usulan yang kita diskusikan dengan teman-teman di tim, misalnya untuk pengganti Rp1 sampai 100 juta misalnya, ya ada interval 1 bulan sampai dengan 3 bulan misalnya. 100 juta sampai 250 juta misalnya 3 bulan sampai dengan 6 bulan misalnya. Dan begitu seterusnya. Sehingga yang seperti saya katakan tadi di sebelumnya itu tidak terjadi. Misalnya seperti ini. Jadi ini nggak terjadi, ya. Ini kan tadi bagian untuk mengatur ini. Misalnya, ini uang penggantinya dia kena 2,8 juta, kena 12 bulan. Yang satu 378 miliar, kenanya juga kena 12 bulan. Nah, ini yang kita harapkan, jangan sampai ke depan ada orang yang kemudian bertanya sama hakim, loh Pak Hakim, kenapa saya hanya ke 2,8 juta kerugian negara? Kenapa yang satu lagi sampai ratusan miliar kok sama uang penggantinya? Nah, ini yang kemudian jadi tawaran solusi. Nah, jadi kalau kita lihat soal rekomendasi, sekurangnya ada 3. Yang pertama tadi bicara soal sanksi pidana tipikornya, kita sama-sama rekomendasikan untuk merevisi undang-undang tindak pidana korupsi. Yang kedua soal bagaimana proporsi besar uang pengganti ini kemudian bisa diatur lebih detail sehingga ada panduan bagi hakim maupun bagi pihak yang akan melakukan penuntutan. Dia menjelaskan secara terperinci soal surat edaran Jaksa Agung nomor 3 tahun 2010, dan menurut saya ini bisa menjadi salah satu tawaran solusi, dan tidak hanya di Kejaksaan Agung tapi juga menjadi tawaran bagi Komisi Pemberantasan Korupsi. Hanya saja tentu ada kekurangan yang perlu sama-sama kita benahi. Karena apa? Karena dalam surat edaran nomor 3 tahun 2010 itu hanya mengatur soal pasal 2 dan pasal 3. Bagaimana dengan pasal-pasal lainnya? Ada pasal 5, ada pasal 6, 11, 12 untuk suapnya, kemudian juga ada gratifikasinya, kemudian juga ada pasal-pasal lain yang berhubungan dengan penggelapan misalnya. Nah, ini yang menurut kita perlu sama-sama ada renungan dan revisi terkait dengan standar yang harus digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Menarik sekali kalau kita bisa lebih dalam soal surat edaran nomor 3 tahun 2010. Misalnya soal pengembalian kerugian negara 75% sampai dengan 100%, minimalnya bisa dituntut 4 tahun, maksimalnya bisa 4,5 tahun.
Dan masyarakat juga tahu, ketika dia korupsi, misalnya, oh saya nikmati nih 10 miliar, maka dia tidak akan bingung dengan, oh ternyata ancaman pidananya sudah bisa diprediksi. Tapi oknum-oknum yang misalkan terlihat atau pernah terbukti melakukan tindak korupsi. Jadi dalam pandangan kita ini bisa mereduksi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada moderator. Selamat sore. Menarik sekali, Mas Arsil. Bisa dicoba. Oh, di sini. Mas Arsil dari Baik, lembaga kaitan advokasi mengenai Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak ICW yang memfokuskan pada soal isu korupsi karena kita bisa mulai memahami problem-problem disparitas dan upaya-upaya menyelesaikannya itu mulai dari satu jenis perkara, karena tidak mungkin kita bisa menilai seluruh jenis perkara gitu. Apakah terjadi disparitas atau tidak, karena akan terlalu luas gitu. Ada perkara pembunuhan, ada perkara macam-macam, ada berapa ratus jenis tindak pidana di mana di dalamnya masing-masing punya karakteristik yang khusus. Ada atau tidaknya disparitas itu memang agak sulit juga. Kita bisa merasakan, cuma kadang-kadang bisa jadi valid, bisa jadi tidak. Itu yang coba dilakukan oleh ICW misalnya ketika mencoba melihat disparitas dari aspek penerapan penjara pengganti dari uang pengganti. Karena kalau untuk kita melihat apakah terjadi disparitas dalam misalnya pasal 2 atau pasal 3, itu variabelnya akan berubah. Dan bisa jadi dimana apabila dia dijatuhkan dan kemudian terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, jaksa bisa mencita dan kemudian melelang barangnya kalau karena dia sifatnya pidana tambahan, bukan pidana pokok, bukan hukuman itu dijatuhkan menentukan besarannya gitu. Jadi asumsinya ketika variabelnya sedikit, maka besar penjara penggantinya. Penjara pengganti kalau hari terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut adalah 1 tahun. Sementara ada perbuatan lain yang uang pengganti dijatuhkan adalah 360 sekian miliar tadi. Kalau dia tidak membayar atau seperti itu, di atasnya ada juga sebenarnya. Ada yang sejarah uang penggantinya besarnya adalah uang sekian miliar, ya 3 bulan itu sudah dibagi. Dalam konteks korupsi kita tidak perlu membuktikan jabaran apa seberapa besar potensi disparitas dalam perkara korupsi, khususnya terjadi disparitas itu karena kita memang tidak punya atau terbiasa mengolah data. Saya tidak tahu, paling tidak ada satu institusi di dalam praktek itu juga menimbulkan disparitas karena saya menemukan beberapa putusan yang perbuatan adalah penggelapannya aset negara gitu ya, kepentingan keuangan negara. Yang satu sama-sama didakwa alternatif saya lupa bebas murtad atau alternatif pasal 3 dan pasal 8 kira-kira begitu. Yang satu kena pasal 3, yang satu kena pasal 8. Yang satu pasal 8 dia kena 3 tahun karena minimalnya 3 tahun. Padahal jumlah aset yang dijatuhkan yang digelapkan itu yang pertama, perbuatan yang pertama itu lebih besar. Kira-kira seperti itu. Baik, sayang sekali karena keterbatasan waktu kita harus akhiri. Kita beri aplaus untuk kedua narasumber. Kalau masih ada kekurangan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.